Sebelumnya, selamat siang, Kak. Selamat siang. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas sertifikasi kewirausahaan. Sebelumnya, Kakak bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, baik, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Santi Rahayu. Umur saya 22 tahun. Pekerjaan saya sebagai pengajar serta pengusaha kue kering. Baik. Kalau boleh tahu, Kakak sebagai posisi apa untuk usaha ini dan sudah berapa lama merintis usaha ini? Oke. Saya sebagai owner, saya merintis usaha ini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Baik. Untuk pendapatan per bulan selama ini tuh sudah berapa? Pendapatan di usaha ini? Ya. Untuk pendapatan setiap bulannya tergantung orderan biasanya. Kadang kemarin itu 100 orderan itu mencapai 2 juta lebih. Itu untuk berapa? Sekitar 85 toples per kue kering. Baik. Lalu untuk kenyamanan dan stres dalam usaha ini itu ada apa aja? Jadi gini ya Kak, namanya usaha itu pasti ada min plusnya. Saya plusnya itu alhamdulillah saya bisa mengembangkan diri, mengupgrade diri. Selain itu saya juga lebih terampil dalam pembuatan kue karena saya kan juga suka buat seperti itu. Kalau stresnya mungkin ketika ada banyak orderan tapi kadang kita belum bisa menyanggupi seperti itu. Baik. Untuk kelebihan Kakak dalam usaha ini itu apa saja? Untuk kelebihannya salah satunya saya bisa, yaitu tadi saya bisa mengembangkan diri, terus saya juga lebih tahu macam-macam kue, terus juga berbagai variannya seperti itu Kak. Untuk saat ini. Untuk selanjutnya, selama merintis usaha ini, Kakak kendalanya apa saja? Kendala. Iya, kendala selama merintis usaha ini. Salah satunya pasti mental ya, karena nggak banyak yang suka sama kita, tapi di situ kita harus tetap optimis, harus tetap semangat. Selain itu juga itu tadi kembali ke orderan, ketika banyak orderan dan mungkin dari pribadi belum bisa menyanggupi karena ini kan usaha masih merintis, jadi ya harus proses gitu Kak. Ya, baik, terima kasih Kak atas Ya. waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Kak, semoga bermanfaat dan Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya. Baik, sebelumnya selamat siang Bapak. Siang. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas sertifikasi kewirausahaan. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo. Nama saya Imam Misno Bahtiar, alamat Jusari Kulon, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Kalau boleh tahu, Bapak memiliki usaha apa nggih? Dan berapa lama Bapak mendirikan usaha ini? Usaha saya jualan bakso kira-kira kurang lebih ya 28 tahun. Oh, untuk pendapatan per bulan selama menjalani bisnis ini kira-kira berapa ya Bapak? 1,5 juta. Lalu untuk tingkat kenyamanan dan stres dalam menjalani bisnis ini bagaimana nggih Pak? Kenyamanannya kalau dagangnya laris dan pelangganannya banyak. Kesannya bila waktu hujan sepi dan bannya bocor. Oh, iya. Apa kelebihan Bapak dalam menjalani bisnis ini? Bisa bekerja memenuhi keluarga, nggak disuruh orang. Selanjutnya dalam menjalani bisnis ini apa kendala yang pernah Bapak alami? Kendalanya banyak bocor dan hujan. Oh, iya. Kalau begitu, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Sebelumnya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Mbak
untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sebelumnya Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Aan Cahyani. Alamat saya Desa Indusari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Terus, usaha yang saya tekuni saat ini yaitu usaha laundry dan menjahit. Kalau boleh tahu, dalam usaha ini Mbaknya sebagai posisi apa dan sudah berapa lama menjalani usaha ini? Saya di sini sebagai pemiliknya sendiri dan alhamdulillah usaha yang saya tekuni ini sudah berjalan dari tahun 2018. Untuk pendapatan per bulan dalam usaha ini itu sudah berapa? Ya, alhamdulillah di atas 1 juta, di bawah 2 juta. Lalu untuk tingkat kenyamanan dan stres dalam menjalani usaha ini itu seperti apa, Mbak? Macam-macam. Stresnya kalau waktu musim hujan itu cucian lama keringnya. Kadang bareng-bareng, satu datang semua itu minta selesainya bareng, minta cepet-cepet dulu. Lalu untuk Kenyamanannya ya, dia bisa melakukan pekerjaan ini kan di rumah, tidak meninggalkan keluarga. Dia bisa mengenal orang lebih banyak. Untuk kelebihan dalam menjalani usaha ini itu seperti apa, Mbak? Kelebihannya ya bisa bisa membantu ekonomi keluarga yang pertama. Yang kedua bisa bekerja sambil mengurusi keluarga dan tidak meninggalkan rumah. Iya. Untuk selanjutnya, kendala dalam usaha ini itu seperti apa? Kendala untuk saat ini kalau pekerjaan pas banyak-banyaknya itu kan nggak ada karyawan, cuma saya sendiri, itu agak sedikit kualan. Oh, iya. Terima kasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Iya. Sebelumnya selamat siang Pak, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas sertifikasi kewirausahaan. Sebelumnya, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Tolu, alamat Indusari Jedes, Ponorogo. Laku pekerjaan karyawan buat kue getas di Ponorogo. Baik, kalau boleh tahu Bapak bekerja di pabrik kue getas, posisi sebagai apa dan sudah berapa lama? Saya sebagai posisinya di penggorengan sama penggulaan kue getas. Bekerja sudah lama 4 tahun. Untuk pendapatan per bulan selama bekerja di pabrik kue getas tersebut, kalau boleh tahu berapanya? Ya, kurang lebihnya 1.500. 1.500. Lalu untuk tingkat kenyamanan dan stres dalam bekerja bagaimana Pak? Tingkat kenyamanan itu semua alat apanya itu sudah tercukupi, makan sudah cukup. Lantas dalam pekerjaan dan stresnya, kalau buat kue itu susahnya kalau nggak ngembang, itu bisa menghambat produksi, tidak bisa lebih banyak. Untuk kelebihan Bapak dalam bekerja di pabrik kue getas tersebut apa gitu? Kelebihannya ya nyaman aja, bisa bekerja aktivitas untuk
mendapatkan pendapatan untuk mencukupi keluarga. Selanjutnya, dalam bekerja di pabrik kue getas tersebut, apa saja kendala yang pernah Bapak alami? Kendalanya ya misalnya kalau apinya nggak mau besar, nanti sulit untuk mengeringkan kue getas itu. Misalnya ya itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelumnya selamat pagi Kak. Selamat pagi. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ya. Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas sertifikasi kewirausahaan. Oh, tugas wirausaha ya. Iya. Boleh? Silahkan. Sebelumnya, Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Aisyah Eviana, biasanya dipanggilnya si Ais, gitu Kak. Kalau boleh tahu, Kakak bekerja di sini posisi sebagai apa dan sudah berapa lama bekerja di sini? Di sini sebagai karyawan, aku tuh masih baru sebenarnya. Masuknya itu Desember akhir, terus sampai sekarang Mei ya, berarti sekitar 5 bulanan, baru 5 bulanan. Untuk pendapatan per bulan selama bekerja di sini berapa ya Kak? Kalau pendapatan per bulan itu gaji pokoknya tuh sekitar 1 juta. Terus nanti ada tambahan bonus kayak kalau misalkan lembur kayak gitu. Lalu tingkat kenyamanan dan stres dalam bekerja di sini bagaimana Kak? Nyamannya sih enjoy, kalau aku sih ngerasa enjoy karena kan kerjanya kan nggak full ya. Ini di sini kan kita ada 3 orang sip-sipan, jadi kita part time cuma 6,5 jam aja. Fleksibel juga kerjanya sebenarnya. Kalau stres nggak stres banget sih, nggak, cuma paling capek aja. Capeknya bukan berarti dalam hal apa ya, capek kerja kayak gitu, enggak. Capeknya paling kalau barang datang disuruh nata, itu sing bikin capek. Apa kelebihan Kakak dalam bekerja di sini? Kelebihannya kalau aku pertama nemuin lingkungan dan teman baru, pertama itu. Terus yang kedua kelebihannya aku jadi tahu, oh ternyata kayak gini ya kerja di jadi admin ya, ibaratnya jadi admin, jadi karyawan tuh seperti ini, punya nilai sendiri kayak gitu. Selanjutnya, dalam bekerja di sini apa saja ya Kak kendalanya? Kalau kendalanya itu kan aku di sini itu kan sebenarnya nggak cuma melayani orang datang ke toko ya, melayani juga kayak kirim, kayak nganter ke rumah yang pesen gitu kan. Kendalanya kalau pas toko tuh lagi rame, terus ada yang tanya stok, tanya barang kayak gitu. Itu yang bikin kendalanya itu, kadang tuh slow respon. Terus kadang juga bingung mau balesinnya gimana karena toko kadang rame kayak gitu sih, cuma itu aja. Terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan. Mohon Ya. maaf telah mengganggu waktu pekerjaannya. Oh iya, sama-sama Kak, terima kasih kembali. Ya. Sebelumnya selamat pagi Kak. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Prodi Ilmu Komunikasi, ingin mewawancarai Kakak untuk memenuhi tugas sertifikasi kewirausahaan. Sebelumnya Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Septian dari Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, lebih tepatnya di Gunung Dangian Kulon. Kalau boleh tahu Kakak bekerja di mana dan sebagai apa? Saya bekerja di Apotek Ameli sebagai admin online shop. Berapa lama Kakak bekerja di Apotek Amelis tersebut? Kira-kira saya bekerja di sana selama 6-7 bulan sekarang. Untuk pendapatan per bulannya selama bekerja di Apotek Amelis berapa ya Kak? Untuk pendapatan selama sebulan sih 1 juta lebih. Lalu tingkat kenyamanan dan tingkat stres dalam menjalani kerja di Apotek Amelis seperti apa ya Kak? Untuk stres sih ya karena liburnya di situ sangat sedikit sekali, sekitar 2 minggu sekali.
jadi agak sulit buat refreshing. Dan untuk sekarang sih udah agak enjoy ya sekarang, karena udah lama kerja di situ, jadi orang-orangnya udah kenal, udah beradaptasi di lingkungan situ. Apa kelebihan kakak selama bekerja di apotek Amelis tersebut? Ya bisa support orang-orang sih, misal butuh bantuan ya tak bantu kayak gitu. Selanjutnya, selama bekerja di apotek Amelis, apa saja kendala yang pernah kakak alami? Kendala itu salah satunya misal keliru jual barang lah, itu kan keliru harganya, jadi harus nambah itu harga barangnya itu, jadi agak ada pengeluaran sedikit dari dompet. Iya. Terima kasih Kak atas waktunya yang sudah diberikan. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing program sertifikasi kewirausahaan Bapak Sayyid Abbas FEMSI dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu Student Entrepreneur Produk Pisang Aroma dan Aneka Lumpia, yang beranggotakan saya Rifa Azharo sebagai moderator dan teman saya Anita Rahmawati. Saya Safia Abdurraslimah. Saya Armaifa Zaidaraj. Berikut adalah narasumber kami. Narasumber entrepreneur yang pertama, Sati Rahayu, yaitu pengusaha kue kering Safra Cookies. Yang kedua, Imam Misro Bahtiar sebagai pengusaha bakso. Yang ketiga, Aan Nur Cahyani sebagai usaha laundry dan penjahit. Narasumber non-entrepreneur, yaitu yang pertama ada Tolu sebagai karyawan kue getas. Yang kedua ada Aisyah Eviana sebagai karyawan di toko frozen food. Yang ketiga ada Aldi Septian sebagai karyawan apotek Amelis dan sebagai admin also. Untuk yang pertama, perbandingan gaji dan omset antara entrepreneur dan non-entrepreneur sangat signifikan, yaitu antara 200.000 hingga 500.000 rupiah. Karena gaji di setiap narasumber rata-rata berbeda, perbedaan tersebut seperti yang pertama, untuk entrepreneur, dengan adanya wabah COVID-19, para entrepreneur mengalami penurunan pada omset yang jauh dari rata-rata per bulannya. Yang selanjutnya, omset yang diperoleh setiap entrepreneur dalam setiap bulannya berbeda. Contohnya, di saat bulan Ramadan, omset yang diperoleh selalu naik lebih tinggi dibandingkan bulan biasanya, karena banyaknya konsumen yang membutuhkan kebutuhan pokok seperti makanan, baju, dan lain-lain. Untuk non-entrepreneur, dalam bekerja setiap non-entrepreneur selalu mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Bahkan pada bulan Ramadan juga mendapatkan tunjangan hari raya. Tak hanya itu, pada bulan Ramadan, seorang non-entrepreneur juga mendapatkan gaji lebih jika menambahkan jam kerja atau lembur. Kedua, kenyamanan dan tingkat stres antara entrepreneur dan non-entrepreneur berbeda dalam menjalani pekerjaan dan mendirikan usaha. Setiap narasumber memiliki cerita yang berbeda-beda, yaitu entrepreneur. Kenyamanan seorang entrepreneur dalam menjalani bisnisnya yaitu dapat berkumpul dengan keluarga tanpa harus meninggalkan hanya karena urusan bisnis serta dapat mengerjakan tugas lainnya. Sedangkan tingkat stres yang dialami seorang entrepreneur seperti yaitu jika owner dalam menjalankan usahanya tetapi belum memiliki karyawan tentunya akan mengalami kewalahan dalam menjalani bisnisnya. Untuk non-entrepreneur, kenyamanan seorang non-entrepreneur dalam bekerja yaitu menambah relasi pertemanan, menambah pengalaman di dunia kerja, setia, serta menjadikan pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalani pekerjaannya. Sedangkan tingkat stres yang dialami seorang entrepreneur yaitu adaptasi di lingkungan kerja, bahkan harus saling mengenal dengan teman satu kerja yang lebih lama bekerja di perusahaan tersebut. Tak hanya itu,
Terkadang seorang non-entrepreneur juga kewalahan dalam mengerjakan pekerjaannya saat stok barang datang. Selain itu, kurangnya waktu libur yang menjadi tingkat stres setiap non-entrepreneur. Baik, sedangkan yang ketiga yaitu kelebihan yang dimiliki tiap narasumber mayoritas sama, yaitu mereka sama-sama dapat membiayai hidup dirinya sendiri, bahkan dapat mencukupi perekonomian keluarganya. Sedangkan yang keempat, para narasumber memiliki pengalaman yang beragam di setiap bidangnya. Seperti seorang entrepreneur mengalami jatuh bangun dalam merintis usahanya, sedangkan seorang non-entrepreneur mendapatkan pengalaman baru serta teman baru selama di dunia ia bekerja. Yang kelima, kendala setiap narasumber yang dialami dalam membangun bisnis dan bekerja. Dalam membangun bisnisnya, seorang entrepreneur biasanya belum ramai memiliki pelanggan tetap. Sedangkan non-entrepreneur kurangnya teliti dalam mengerjakan pekerjaan sehingga harus mengganti rugi atas kesalahannya. Kesimpulan hasil wawancara kami yaitu yang pertama, kita mengetahui berbagai usaha khususnya yang ada di Ponorogo. Yang kedua, mengetahui berbagai prospek pekerjaan yang ada di daerah Ponorogo. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan di dunia usaha dan di dunia pekerjaan. Yang keempat, mengetahui gaji rata-rata pekerjaan di daerah Ponorogo. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kita bisa mengetahui bagaimana cara merintis usaha yang baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.